Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Bayu Gilang Purnomo dalam mata kuliah kelistrikan otomotif. Oke, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem penerangan pada sebuah kendaraan. Hari ini kita akan menuju topik baru, yaitu sistem starter. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat gambar yang ada di slide ya. Itu ada sebuah mobil box didorong oleh beberapa orang. Itu kira-kira kenapa? Eh, Kenapa mobil box itu bisa didorong? Mungkin karena mobil box itu susah dihidupkan. Susah dihidupkan berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sistem starter. Ya, kali ini kita pelajari sebuah sistem yang ada di kendaraan yang digunakan untuk start awal di di kendaraan tersebut atau mobil tersebut ya, yaitu namanya adalah sistem starter. Oke, lanjut. Mesin pada mobil itu tidak bisa hidup dan berputar dengan sendirinya, walaupun campuran udara dan bahan bakar dapat disalurkan ke dalam ruang bakar. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar yang digunakan untuk memutar mesin mobil pertama kali sampai tercapai putaran tertentu sehingga mobil dapat hidup. Oke, saya lanjut. Starter sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah starter tangan, digunakan pada genset-genset kecil. Misalnya di Alfamart ya atau Indomaret itu kalian tahu bisa ketika mati listrik, Alfamart Indomaret tersebut masih bisa tetap nyala karena mereka mempunyai genset. Yang menggunakan sistem starter pada genset itu adalah starter tangan. Contoh lain adalah pada mungkin mesin pemotong rumput ya. Mesin pemotong rumput itu ketika menghidupkannya kita kan perlu ungkit ya, kita perlu tarik gitu ya. Nah, itu menggunakan starter tangan. Atau di misalnya di daerah-daerah yang pinggiran kali itu ada atau sungai itu ada motor untuk penyeberangan itu ya. Itu motornya biasanya menggunakan starter tangan. Oke, yang berikutnya adalah starter kaki. Nah, kalau ini udah sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, mungkin sepeda motor kalian ya, itu menggunakan starter kaki. Berikutnya adalah starter listrik. Nah, kalau starter listrik digunakan pada motor-motor dalam mobil. Nah, berikutnya adalah starter udara tekan. Nah, ini baru digunakan pada motor diesel dengan skala besar, mungkin di industri dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu adalah macam-macam sistem penggerak atau starter. Berikutnya, untuk dapat menghidupkan motor bakar, diperlukan putaran yang cukup. Untuk motor bensin, putaran starter yaitu sekitar 60-90 rpm. Motor bensin perlu putaran untuk menghisap bensin dan udara dengan campuran yang baik. Itu putarannya tadi adalah sekitar 60-90 rpm. Berikutnya motor diesel tanpa pemanas, itu putaran starternya berkisar antara 80-200 rpm. Perlu putaran yang cukup supaya temperatur saat bahan bakar atau solar ya disemprotkan mampu terbakar. Berikutnya, motor diesel dengan pemanas, itu putaran starternya berkisar antara 60-140 rpm. Sistem pemanas membantu temperatur saat solar dikabutkan sehingga mudah terbakar. Maka putarannya jauh lebih eh, kecil ya untuk yang dengan pemanas dengan tanpa yang pemanas. Begitu bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah persyaratan starter. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, saya lanjut saja ya. Yang pertama adalah tekanan kompresi. Jadi motor starter sebagai penggerak mula itu harus dapat mengatasi tekanan kompresi pada engine. Karena kalian tahu ya, di dasar-dasar otomotif, apa namanya engine itu punya tekanan kompresi. Kalau tidak punya tekanan kompresi, maka siklus kerja motor bakar tidak bisa tercapai. Karena siklus kerja motor bakar kan ada kompresi ya. Ada 4 ya, ada hisap, ada kompresi, ada kerja, ada buang. Nah, persyaratan motor starter itu mampu mengatasi tahanan atau tekanan kompresi pada engine. Kalau tidak, maka engine tersebut tidak akan menyala. Berikutnya adalah gesekan pada semua bagian yang bergerak. Jika ada bagian yang bergerak,
itu pasti ada gesekan. Jika ada gesekan, pasti ada hambatan. Nah, motor starter harus mampu mengatasi hambatan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah hambatan dari minyak pelumas sewaktu masih dingin, karena kekentalannya masih tinggi. Jadi, minyak pelumas itu punya viskositas ya. Ada, kalau kalian sering baca di di wadahnya atau tempat minyak pelumas itu ada tulisan SAE 40 gitu ya. Nah, itu adalah menandakan atau menunjukkan kekentalan minyak pelumas tersebut. Nah, motor starter sebagai penggerak pemula atau penggerak awal mobil atau engine itu harus dapat mengatasi hambatan tersebut. Hambatan apa? Hambatan viskositas minyak pelumas atau kekentalan minyak pelumas. Karena semakin kental minyak pelumas itu semakin besar hambatannya atau semakin susah untuk engine itu berputar. Gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah pinion harus dapat mengait dan melepas pada roda penerus secara baik. Nah, roda gigi pinion itu nanti di komponen-komponen motor starter nanti saya tunjukkan roda gigi pinion itu apa, yaitu untuk menghubungkan antara putaran motor starter ke engine, yaitu lewat pinion gear atau roda gigi pinion. Yang roda gigi pinion itu akan mengait ke roda gigi gila namanya atau flywheel. Orang menyebutnya roda gendeng atau roda gila seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah saat permulaan start, motor starter mempunyai momen putar yang besar dengan putaran yang kecil. Yang terakhir, motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil, tetapi tenaga putarnya besar. Dari 0,1 kW sampai dengan 18 kW. Oke, itu adalah persyaratan motor starter. Nah, berikutnya akan kita bahas lebih lanjut mengenai motor starter itu. Yang pertama akan saya bahas mengenai aksi magnet. Jika sebuah inti besi kita lilit dengan kawat, kemudian pada kawat tersebut kita alirkan arus listrik, maka pada inti besi tersebut akan timbul medan magnet. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut motor starter, maka kita pelajari dulu dari aksi magnet. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Lanjut ke sifat-sifat magnet. Ya, kalau kalian pergi ke hutan bawa kompas gitu ya untuk penunjuk arah, lah kompas itu bekerja berdasarkan kemagnetan. Nah, jika sebuah magnet dapat bergerak bebas, maka akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ya, jika ada magnet yang dapat bergerak bebas, maka akan selalu menunjuk ke arah utara dan arah selatan. Kutub yang selalu menunjuk ke arah utara disebut kutub utara, sedangkan yang selalu menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan. Itu bisa dimanfaatkan di kompas itu ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat magnet sekarang. Tadi sudah kita sepakati bahwa magnet itu ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Bila dua buah magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Dua buah magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Misalnya, ini ya, ada kutub utara dengan kutub utara didekatkan, itu pasti magnetnya akan saling tolak-menolak. Dia tidak mau menyatu. Gitu ya. Selanjutnya, jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Contohnya yang gambar di atas ini. Kutub utara dan kutub selatan jika didekatkan, ya, dua magnet, kutub utara dan kutub selatan, kutubnya yang berbeda didekatkan, itu dia akan saling tarik-menarik. Sebaliknya jika yang sama didekatkan, dia akan saling tolak-menolak. Nah, prinsip ini nanti yang akan diterapkan di motor starter. Itu ya. Kemudian gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak ini disebut dengan gaya magnet. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Bila serbuk besi ditabur di atas kaca dan sebuah magnet diletakkan di bawah kaca tersebut, maka serbuk besi akan membentuk formasi seperti pada gambar yang saya tunjukkan ini, ya. Ya, ini ada kaca misalnya ya, bawahnya dikasih magnet, atasnya kasih serbuk besi. Maka serbuk besi itu akan membuat gambar seperti ini, ada garis-garis magnet ini. Nah, garis yang dibentuk oleh serbuk besi disebut garis gaya magnet atau magnetic flux.
magnetic flux selalu dimulai dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, kalian bisa amati sendiri di rumah kalau misalnya mempunyai magnet, kemudian ada kaca, atau kalau nggak kaca ya kertas lah. Kalau nggak kaca kertas ya, kertas yang tipis, bawahnya kasih magnet, ya, atasnya kasih serbuk besi. Nah, serbuk besi dimulai dari mana? Kalau misalnya dulu itu zaman saya kecil, itu ada magnet, kalian tempatkan di apa namanya pasir gitu ya, ada gundukan pasir yang banyak, kamu tempatkan magnet itu akan apa namanya akan mendapatkan serbuk besi. Jadi serbuk besi di pasir itu akan nempel semua di magnet. Nah, itu cara mendapatkan serbuk besi. Nah, itu bisa digunakan untuk kalian mengamati yang namanya garis gaya magnet. Nah, magnet tersebut ketika kalian sudah mendapatkan serbuk besi itu, magnet tersebut kalian letakkan di bawah kertas, ya kan? Serbuk besi kalian taruh di atas kertas. Itu nanti serbuk besi tersebut akan menimbulkan garis gaya magnet. Tentunya itu tadi ya, magnetic flux itu selalu dimulai dari kutub utara menuju kutub selatan. Oke, saya lanjut. Sekarang arus listrik dan kemagnetan. Jika selembar kertas yang kita tusuk dengan kawat penghantar dan pada kawat penghantar kita alirkan arus listrik, jika di atas kertas kita taburkan serbuk besi, maka serbuk besi tersebut akan membuat lingkaran-lingkaran. Garis gaya magnet tadi ya, atau magnetic flux tadi ya. Nah, semakin mendekati ke titik pusat penghantar, maka lingkaran-lingkaran tersebut akan semakin rapat. Yang menandakan bahwa medan magnetnya semakin kuat. Jika di atas kertas kita letakkan jarum, jarum tersebut akan menunjukkan arah fluksi magnet. Jadi arah fluksi magnetnya itu jarum tersebut ya yang diletakkan di atas kertas. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang masuk ke motor starter, yaitu prinsip kerja motor starter. Nah, mungkin bisa dilihat ada di slide ya, ada gambar apa itu? Gambar tangan gitu ya. Gambar tangan menunjuk ke berbagai arah gitu ya. Terus kemudian ada gambar magnet gitu ya. Nah, prinsip kerja motor starter ini ya kan, itu dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ya. Energi mekanik itu berarti tenaga putar nantinya. Proses ini itu memanfaatkan hukum kaidah tangan kiri Fleming. Jadi gambar tangan ini adalah menunjukkan kaidah tangan kiri Fleming. Itu ya. Kaidah tangan kiri Fleming itu apa? Kaidah tangan kiri Fleming itu menjelaskan bahwa apabila terdapat arus listrik mengalir pada sebuah konduktor, sementara konduktor tersebut berada di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan bergerak dan mendorong sesuai garis gaya magnet yang ditunjukkan dengan kaidah tangan kiri Fleming tersebut. Paham ya? Oke, saya ulangi. Kaidah tangan kiri Fleming itu bunyinya atau menyatakan bahwa apabila terdapat arus listrik mengalir pada sebuah konduktor, sementara konduktor tersebut berada di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan bergerak dan terdorong sesuai garis gaya magnet yang ditunjukkan atau sesuai garis gaya magnet yang ada. Gitu ya. Itu adalah kaidah tangan kiri Fleming. Oke. Selanjutnya, hubungan antara arus listrik yang mengalir dengan arah garis gaya magnet dan arah gaya dorongan yang terjadi pada konduktor ditunjukkan dengan 3 jari kiri. Ya, 3 jari Fleming tersebut ya kan, kaidah tangan kiri Fleming. Nah, di sini ada tiga jari ya, ada ibu jari, ada telunjuk, terus ada jari tengah gitu ya. Itu menunjukkan hubungan antara arus listrik yang mengalir dengan arah garis gaya magnet dan arah gaya dorongan yang terjadi pada konduktor. Oke, pelan-pelan saya coba mouse pointernya. Oke, bisa kelihatan ya mouse pointernya ya. Sekarang ibu jari, ini ibu jari ya. Nah, ini ibu jari. Ibu jari atau jempol ya, orang menyebutnya jempol, itu menunjukkan kemana arah konduktor bergerak. Ingat, ibu jari itu menunjukkan kemana arah konduktor bergerak. Nih ya, ibu jari ya. Kemudian jari telunjuk, nah ini jari telunjuk, itu menunjukkan arah medan magnet dari kutub
utara ke kutub selatan. Sedangkan jari tengah, ini jari tengah ya, jari tengah itu menunjukkan arah arus listrik yang mengalir di dalam konduktor. Oke, pelan-pelan saya ulangi lagi. Prinsip kerja motor starter tadi menggunakan kaidah tangan kiri Fleming. Yang dihubungkan berdasarkan 3 jari tersebut ya, 3 jari tangan kiri Fleming tadi. Yaitu ada jempol, ada telunjuk, dan ada jari tengah. Untuk jempol, ini kan arahnya ke atas ini ya, arahnya ke atas. Itu menunjukkan kemana arah konduktor bergerak. Ini jempol ini, arahnya ke sini ya, arah konduktor bergerak. Kemudian jari telunjuk, ini jari telunjuk nih, arahnya ke sini ya. Itu menunjukkan arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan jari tengah ini arahnya ke sini, ya kan? Itu menunjukkan arah arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Oke, itu adalah kaidah tangan kiri Fleming. Paham ya? Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Pada motor starter, nah kita masuk ke motor starter sekarang. Pada motor starter, kaidah tangan kiri Fleming kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga gerakan konduktor bisa menjadi gerakan putar. Ini konduktor ya, itu menjadi gerakan putar. Pada bagian armatur, kawat konduktor yang berada di dalam medan magnet dibuat seperti huruf U. Ini ya, seperti huruf U. Hal ini akan membuat arah arus listrik yang masuk memiliki arah yang terbalik dengan arah arus listrik yang keluar. Itu ya alasannya kenapa dibuat huruf U. Oke, selanjutnya, berubahnya arah arus yang masuk dan keluar juga akan mempengaruhi gaya dorong yang dihasilkan masing-masing konduktor. Akibatnya, konduktor ini akan berputar saat arus listrik mengalir. Ya, ini ada armatur, ini ada kumparan medan, ya kan? Kemudian di sini nanti ada brush, kemudian ini ada komutator. Oke, paham ya? Saya lanjut. Oke, perhatikan arah gaya dorong. Perhatikan arah gaya dorong konduktor pada gambar ini ya, pada gambar ini. Karena konduktor tersebut diletakkan pada sebuah poros, menyebabkan gaya putar yang dihasilkan akan selalu muncul secara berkesinambungan. Ini ya, jadi konduktor ini di motor starter itu kan diletakkan pada sebuah poros. Namanya komutator itu ya, yang dapat bergerak gitu ya. Kalau stator kan tidak dapat bergerak. Jadi di motor starter itu ada komutator, ada stator. Komutator itu yang dapat bergerak, stator itu yang tidak dapat bergerak. Stator itu nanti ke komponen-komponen ya, nanti ada yok dan lain sebagainya ya. Kalau komutator berarti ini adalah armatur. Gitu ya, dia dapat bergerak. Nah, komutator itu atau konduktor itu diletakkan pada sebuah poros, namanya komutator tersebut. Nah, menyebabkan gaya putarnya itu dihasilkan akan selalu muncul secara berkesinambungan. Agar aliran listrik tetap mengalir ke dalam konduktor yang berputar tersebut, maka digunakanlah komutator yang di bagian ujungnya itu dikasih brush. Maksudnya di bagian ujung kawat komutatornya itu nanti ada brushnya. Ya, nanti yang brush itu nempel di stator di bagian yang tidak bergerak. Oke, kita lanjut. Sekarang komponen sistem starter. Jika kita kita bongkar sebuah mobil, itu ada namanya sistem starter, ya kan? Rangkaiannya di dalam mobil itu seperti ini, seperti pada gambar ya. Yang pertama adalah kunci kontak. Ya. Dari kunci kontak, kemudian yang kedua di sini nih, ini ada roda gila atau flywheel tadi. Ya. Roda gaya atau orang nyebut roda gila, ada yang menyebutnya juga roda penerus. Atau ada yang nyebut ring gear. Ya kan? Nah, di dalam flywheel ini ada ring gear-nya di dalam flywheel itu. Kemudian yang ketiga ini, ya kan?
Yang ketiga adalah pinion gear. Pinion gear ini yang antara motor starter dan flywheel. Di flywheel ada ring gear, kemudian di motor starter ada pinion gear. Nah, pinion gear dan ring gear di flywheel ini yang nanti akan meneruskan apa namanya gaya putar dari motor starter ke mesin melalui dua roda gigi ini. Itu pinion gear dan ring gear. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4, adalah motor starter itu sendiri. Sedangkan yang nomor 5 adalah sumber arusnya atau sumber tenaganya, yaitu baterai. Oke, itu pada mobil terdapat seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lihat komponen motor starter konvensional. Jadi kalau motor starter kita bongkar atau kita belah, ya kan, itu terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang saya tadi sebutkan ada stator, ada stator dan ada komutator. Stator itu yang tidak dapat bergerak, komutator itu yang dapat bergerak. Nah, ketika dibongkar atau kita belah, itu terdapat beberapa komponen seperti ini yang ada di gambar. Yang pertama, nah kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari ujung sini ya. Ujung sini itu ada brush, ada sikat. Nah, sikat ini nempel ke stator atau ke rumahnya, ke yang tidak dapat bergerak. Ya kan? Ada brush, kemudian ada brush spring, itu ada pegas untuk brushnya. Kemudian ada yoke, yoke itu rumahnya. Kemudian ada armatur, armatur itu ini, tengah ini. Dia termasuk yang dapat bergerak gitu ya. Kalau yoke dia rumahnya tidak dapat bergerak. Kemudian ada armatur, ada starter clamp. Nah, di sini ada starter clamp. Kemudian ada pinion gear, kemudian ada drift hashing, kemudian ada drift lever, kemudian ada magnetic switch, kemudian ada field coil. Nah, kita bongkar satu-satu coba. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Sekarang mulai dari yoke AC. Yoke AC itu terdiri dari yoke, ada pull core, ada field coil. Ini yoke ya, ini yoke. Nah, ada yoke-nya. Yoke-nya itu adalah rumahnya untuk menopang pull core. Kemudian ada pull core. Pull core itu ini, yang tengah ini. Nah, untuk menopang field dan memperkuat medan magnet. Berikutnya adalah field coil. Field coil itu adalah kumparan di sini nih. Ini di sini nih. Untuk membangkitkan medan magnet. Jadi di sebuah yoke AC itu ada rumahnya atau yoke-nya sendiri untuk menopang, ya kan? Kemudian ada pull core. Pull core itu adalah kumparan bukan kumparan, ini besi di tengah ini. Ya, batang di tengah ini. Sebagai apa namanya? Penopang field atau penopang kumparan. Nah, kemudian kumparan ini namanya field coil. Itu ya. Itu adalah yoke AC. Nah, jika kita perhatikan pada komponen motor starter, maka kita bisa menemukan bahwa kumparan medan, nah ini ya, field coil ya, kumparan medan, itu berfungsi sebagai magnet tidak tetap atau magnet rimanen atau magnet tidak permanen. Ini ya, field coil atau kumparan medan, dia berfungsi sebagai magnet tidak tetap atau magnet rimanen. Itu ya. Nah, cara bekerjanya gimana? Bekerja secara elektromagnetik atau secara elektromagnet. Jadi berdasarkan adanya kelistrikan. Jika dia dialiri arus listrik, maka dia akan menjadi magnet. Nah, contoh simpelnya ketika kalian SD mungkin praktek dengan gurunya ya, ada sebatang paku, bukan kayu ya. Sebatang paku kemudian dililiti oleh kabel ya, oleh kumparan gitu ya. Kemudian di ujung lilitan itu kasih baterai. Maka paku ini akan menjadi magnet. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan ini ya. Kumparan medan. Kumparan medan di sini dia bekerja sebagai magnet tidak tetap atau rimanen dengan cara elektromagnet. Kekuatan medan magnetnya akan diperkuat oleh pull core. Nah, ini ada pull core ya. Masing-masing kumparan medan di dalam yoke ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengeluarkan garis gaya magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Di sini kan ada beberapa itu ya, ada beberapa field coil ya, ada beberapa kumparan medan. Nah, itu disusun sedemikian rupa sehingga mengeluarkan garis gaya magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Oke, itu adalah yoke AC. Kemudian gambar di bawahnya itu ada yang namanya armatur. Dia kumparan juga. Namanya kumparan armatur atau armatur coil.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai kawat konduktor yang akan berputar mengikuti arah gerak konduktor. Sesuai dengan kaidah tangan kiri Fleming. Tadi ya, di slide sebelumnya kan ada kawat yang bentuknya U gitu ya. Nah, itu adalah armatur coil. Oke, paham ya? Sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya, selain tadi ada yok asi dan armatur, sekarang ada bras. Bras itu adalah sikat terbuat dari arang atau karbon bras, sikat arang ya. Berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang dari kumparan medan ke armatur koil melalui komutator lalu ke massa atau ground. Jadi dia fungsinya untuk mengalirkan arus listrik. Nah, selain bras, tadi ada yang namanya starter clad. Ada starter clad ya. Ini gambarnya ini. Ini konstruksi starter cladnya seperti ini nih. Ini pinion gear ya kan. Ini ada inner rest, kemudian ada clad roller, kemudian ada clad housing, ada screw spinous, kemudian ada pinion shaft. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meneruskan putaran armatur ke ring gear yang ada di dalam flywheel. Ya. Berikutnya adalah mencegah terjadinya perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Jadi ingat, motor starter itu fungsinya untuk pemutar awal, untuk awal putaran di engine. Ya. Ketika engine sudah hidup atau sudah nyala, jangan sampai putaran engine justru memutar motor starter. Nanti akan rusak motor starternya. Maka di situ diberi yang namanya starter clad untuk mencegah terjadinya putaran balik atau perpindahan putaran dari mesin ke armatur. Begitu ya. Itu fungsinya starter clad. Oke, kita lanjut. Sekarang cara kerja starter clad. Ini ya, bisa dilihat di gambar starter clad. Itu ada clad housing ya kan, ada rumahnya. Kemudian ada clad roller, ini ya. Ada plunger, kemudian ada spring, ada inner rest ya. Kemudian ada pinion gear. Nah, pinion gear ini yang nantinya akan berhubungan dengan ring gear pada flywheel. Nah, cara kerjanya gimana? Pada saat start sekarang, pada saat start ya, jika outer rest, mana outer rest? Ya. Jika outer rest berputar lebih cepat dari inner rest, ya kan? Maka roller akan terdorong oleh pegas ke sisi yang sempit. Akibatnya inner rest ikut berputar. Itu ketika start. Ya, jika outer rest, ya kan? Jika outer rest berputar lebih cepat dari inner rest. Mana inner rest? Nah, ini. Outer rest ini ya. Berputar lebih cepat dari inner rest, maka roller akan terdorong ini. Roller akan terdorong oleh pegas ke sisi yang sempit. Akibatnya inner rest ikut berputar. Akibatnya inner rest ikut berputar. Gitu ya. Oke. Itu pada saat start. Sekarang setelah mesin hidup. Jika inner rest berputar lebih cepat dari outer rest, ini inner rest ya. Inner rest itu berarti yang nantinya yang ada pinion gearnya ini. Jika inner rest berputar lebih cepat dari outer rest, itu tandanya mesin sudah hidup. Mesin sudah hidup kan berarti sekarang flywheelnya udah berputar ya, mengikuti putaran mesin. Nah, makanya dia akan memutar inner rest lebih cepat daripada outer rest ini. Ya. Jika begitu, bagaimana? Roller akan terbawa ke sisi yang lebih lebar. Ke sisi yang lebih lebar. Atau melawan pegas ke sini. Akibatnya, inner rest tidak berhubungan dengan outer rest. Akibatnya sini, inner rest tidak berhubungan dengan outer rest. Jadi hanya ini yang berputar. Hanya inner rest yang berputar. Pinion gearnya tetap berputar, tetapi outer rest ini tidak berputar. Maka dia tidak akan memutar komutator pada motor starter. Itu adalah cara kerja starter clad. Jika tidak ada seperti ini, tidak ada starter clad, gimana? Maka komutator akan berputar, berbalik dia putarannya. Itu yang mengakibatkan motor starter nanti akan rusak. Gitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang di dalam motor starter tadi ada yang namanya selain magnetic selain apa starter clutch tadi ya, ada yang namanya magnetic switch. Nah, namanya magnetic switch. Nah, magnetic switch. Magnetic berarti magnet ya, switch berarti saklar. Loh, kok ada saklar magnet di dalam motor starter? Ya, di dalam motor starter ada yang namanya saklar magnet atau magnetic switch. Ini ya, penampakannya seperti ini. Di sini ada plunger, ada hold-in coil, ada pull-in coil, ada terminal C, ada terminal 30, ada kontak plate. Lah ini yang namanya kontak plate inilah yang di sini dinamakan switch, kontak plate. Dia fungsinya sebagai switch. Kemudian ada return spring. Ya. Terminal C itu nanti yang akan mengalirkan listrik ke motor starter. Terminal 30 itu dapat arus listrik dari baterai atau dari kunci kontak ketika di starter gitu ya. Kunci kontak ketika starter gitu kan, itu kan mengalirkan arus listrik. Nah, menuju kemana? Menuju ke terminal 30 pada magnetic switch. Gitu ya. Nanti cara kerjanya saya sampaikan. Sekarang fungsinya dulu. Fungsinya magnetic switch adalah mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel. Fungsi berikutnya adalah memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Jadi ada dua fungsi magnetic switch di sini. Yang pertama menghubungkan pinion gear ke flywheel atau ke ring gear yang ada di flywheel. Jadi ketika motor starter tidak bekerja atau mobil mati gitu ya, mobil tidak hidup atau mesin tidak hidup, itu antara pinion gear dengan ring gear yang ada di flywheel itu tidak saling berhubungan. Tidak saling berhubungan. Nah, ketika kamu starter, ya kan, kamu kunci kontak kamu starter, dia pinion gearnya akan terlempar. Nah, nanti akan saya jelaskan di cara kerja motor starter. Dia akan terlempar, maka di sini fungsi magnetic switch ini yang pertama adalah mendorong pinion gear agar dapat berhubungan dengan flywheel. Jadi ketika di starter, pinion gear ini akan berhubungan dengan flywheel. Akan mendorong pinion gear berhubungan dengan flywheel. Yang kedua, fungsi yang kedua sebagai saklarnya. Sebagai saklarnya, menghubungkan terminal 30 ini dengan C, arus dari terminal 30, arus dari baterai ya kan ke terminal 30, kemudian diteruskan ke motor starter. Ini lewat kontak plate ini. Memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter lewat kontak plate ini. Ini arus dari baterai dari 30, ini tadinya kepotong di sini, ya kan? Ketika dia mendorong pinion gear, tadi dia juga akan menghubungkan arus dari 30 ke C ini. Karena C masuk ke motor starter. Oke, itu ya, itu adalah fungsi magnetic switch. Ada dua. Mendorong pinion gear, kemudian menghubungkan arus dari baterai ke motor starter. Itu adalah magnetic switch. Oke, berikutnya cara kerja magnetic. Nah, sekarang cara kerja magnetic switch. Cara kerjanya tadi ya, ini ada baterai, ada fuse, ada kunci kontak. Nah, rangkaiannya seperti ini nih rangkaian motor starter pada mobil. Ini motor starternya ya, ini motor starter. Kemudian magnetic switch yang mana? Ini magnetic switch. Magnetic switch, ada pull in, ada hold in tadi ya. Ini magnetic switch. Di magnetic switch itu ada 3 terminal. Ada 3 terminal. Yang pertama terminal 50, kemudian terminal 30, dan terminal C. Terminal 30 nanti dapatnya di kunci kontak pada terminal starternya. Jadi kunci kontak starter itu langsung dapat ke 50. Kemudian 30 itu dapat langsung dari baterai. Arus besar dari baterai ini. Terminal C ini dari magnetic switch ke motor starter, ke fill coil ini, ke fill coil. Oke. Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Nah, sekarang cara kerjanya. Ini baterai, ini fuse ya. Ini kunci kontak. Nah, kita dari kunci kontak. Ketika kunci kontak off kan ini tidak berhubungan nih. Arus putus nih. Kemudian kamu putar ke starter. Ketika kamu putar ke starter, arus dari baterai ini masuk ke sini ya kan? Masuk ke terminal starter, kemudian masuk ke terminal 50. Nah, 50 pada magnetic switch. Terminal 50 ini berhubungan dengan ini kumparan. Ya, berhubungan dengan kumparan. Maka ya kan?
kan tadi magnetic switch ya, dia bekerja berdasarkan kemagnetan. Ini ada batang, kemudian ada kumparan, ya kan? Ketika ada inti, ada besi, dililiti apa kumparan, kemudian dikasih arus, maka ini kan akan menjadi magnet, ya enggak? Akan menjadi magnet. Jadi ketika dia dapat arus kumparan ini, ya kan dia akan menjadi magnet, dia akan ketarik ke sini, dia akan menarik ke sini. Ya kan? Menarik ke sini. Nah, menarik ke sini, ini akan menarik ke sini, kemudian dia akan mendorong pinion. Karena ini ada shaftnya ya. Dia akan ketarik ke sini, kemudian akan mendorong pinion gear ini ke sini. Nah, pinion gear. Tek ke sini. Jadi akan pinion gear nanti akan, nah di sini ada flywheel. Ada flywheel, ada ring gear. Ini kan pinion gear awalnya di sini, flywheel di sini, ring gear. Ketika dia dapat arus, dia akan narik ke sini, kemudian dia akan melempar sini atau mendorong pinion gear ke sini. Berhubungan dengan flywheel atau ring gear dalam flywheel. Nah, selain menarik ini, dia akan menghubungkan ini antara terminal 30 dan terminal C. Jadi arus yang besar dari baterai masuk ke terminal 30 kan berhenti di sini. Nah, setelah ini menarik ke sini, ya kan ini nempel. Nah, plate-nya ini nempel. Nempel, maka arus akan berhubungan ke sini, ke terminal C, kemudian ke motor starter, yaitu ada di field coil, yang membangkitkan medan magnet di motor starter. Maka dia akan memutar komutator. Jadi selain pinion gearnya kelempar ke flywheel, kemudian dia akan memutar komutator juga, akan berputar. Jadi maka bisa untuk menghidupkan atau memutar flywheel dan menghidupkan engine. Itu adalah cara kerja magnetic switch. Nah, sekarang karakteristik motor starter itu ada dua, yaitu makin besar arus yang dipergunakan motor, maka besar torsi yang dibangkitkan. Jadi semakin besar arus, maka torsinya semakin besar. Itu ya. Berikutnya, makin cepat berputarnya motor, makin besar gaya elektromotif yang dibangkitkan armatur. Tetapi semakin kecil arus yang mengalir. Itu adalah karakteristik motor starter. Oke. Ternyata habis slide-nya. Berarti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas kelistrikan otomotif yang lain. Masih ada sistem pengapian, kemudian masih ada sistem pengisian. Itu ya. Mungkin untuk pertemuan pada kali ini saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.